يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على ما عن الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melakukan apa yang telah menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya dan juga menjauhi apa yang telah atau sudah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah kita pada hari ini diberi Allah kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas wajiban kita, yaitu untuk melaksanakan sholat jamaah Jumat. Dan marilah dengan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, kita wajib mensyukuri terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, baik berupa kesehatan maupun sehat jasmani dan rohani, kemudian rezeki yang banyak, putra-putri yang soleh dan solihah. Itulah memang selalu kita lakukan dalam setiap waktu maktubah. Kemudian di samping itu, marilah kita selalu melakukan istiqomah. Istiqomah dimaksudkan ini adalah melakukan suatu kajian atau amalan-amalan terhadap asma-asma Allah yang baik itu secara berkesinambungan, terus-menerus dan kontinuitas, sehingga apabila orang-orang yang selalu melakukan istiqomah, saya yakin Allah akan menjanjikan surga dan pahala yang cukup besar. Dan itu dijanjikan dalam Al-Quran pada surat Al-Fussilat. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang saya bacakan tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian mereka mengucapkan qalu rabbunallah, sesungguhnya Allah adalah Tuhan kami, fastaqim. Kemudian mereka melakukan suatu perbuatan dengan cara istiqomah. Salat jamaah dengan istiqomah, atau salat maktubah dengan istiqomah. Kita membaca doa-doa tertentu dengan istiqomah. Kita membaca sholawat, zikir dan takbir, kemudian membaca kalimatut thayyibah yang lain dengan cara istiqomah. Saya yakin orang yang melakukan istiqomah ini Allah akan menjanjikan wa'absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kemudian ketika orang-orang yang beriman atau kita sendiri ketika ada beberapa hajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu tertentu. Tapi ketika ada hajat tertentu, dia sering bermunajat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hajat mereka ini sudah terlaksana, kemudian mereka atau dia sudah lupa dengan Allah, ini bukan berarti orang yang disebut istiqomah. Akan tetapi hanya ada kebutuhan tertentu, kemudian meminta kepada Allah. Kalau tidak ada kebutuhan, maka tidak meminta kepada Allah. Padahal para waliullah, para asatidz, para kiai di pesantren itu selalu melakukan istiqomah dengan melakukan sholat malam. Setiap malam mereka bangun dengan memohon dan meminta Allah agar supaya diampuni Allah. Kemudian membaca sholawat, kemudian zikir dan kalimatut thayyibah. Sehingga dilakukan dengan secara rutinitas. Saya kira, dan Allah, bukan saya kira tapi akan dijanjikan Allah, mereka adalah masuk surga. Oleh karena itu malaikat telah menghampiri kepada orang-orang yang melakukan perbuatan istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut dan jangan gentar. Allah akan memberikan kabar gembira, akan kamu dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menjanjikan surga itu kepada orang-orang yang melakukan istiqomah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagaimana yang disampaikan juga dalam surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannati fiha khalidan fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Di dalam surat Al-An'am ini juga Allah menjadikan kepada orang-orang yang melakukan istiqomah, wala khaufun alaihim, mereka tidak boleh takut. Kemudian Allah telah menyampaikan ulaika ashabul jannah. Kalian itu adalah penduduk dan penghuni surga. Khalidina fiha, akan kekal selamanya di surga. Dan itu adalah bagian dari balasan orang-orang yang melakukan istiqomah dengan jalan yang baik. Perlu diketahui bahwa sebagai hamba Allah yang dhaif, kita selalu meminta dan menadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau selalu bangun malam dan beliau juga menyampaikan dengan berdoa,
Allahumma Rabbuna farzuqna istiqomah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, maka berikanlah kepada kami untuk melakukan perbuatan dengan cara istiqomah. Bukankah itu adalah bagian dari yang dilakukan oleh umat Islam atau hamba-hamba Allah yang beriman? Akan tetapi kita tidak boleh melakukan perbuatan dengan jaran hanya ketika butuh, tidak dengan cara istiqomah. Dengan cara istiqomah ini, saya yakin apa yang telah diminta oleh hamba-hamba Allah, Allah akan memberikan pahala dan balasan sebagaimana apa yang diminta. Sebagaimana Allah telah memberikan tugas kepada dua malaikat yang jaga malam dan jaga siang bergantian. Ketika malaikat itu bergantian, kemudian malaikat itu berdoa, ya Allah, berikanlah orang-orang yang melakukan dan bangun malam serta melakukan pembacaan dengan istiqomah, maka berikanlah mereka dengan rezeki yang baik. Ini adalah sebuah pemberitahuan kepada manusia, tapi kadang-kadang manusia tidak bisa melakukan dengan baik. Bagi mereka yang beriman, tentunya mereka akan mematuhi dan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu saat ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, amal atau perbuatan apa yang harus saya lakukan sehingga saya tidak akan bertanya kepada para sahabat yang ada di Madinah waktu itu. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Qul amantu billahi fastaqim. Hendaklah kamu percaya kepada Allah dan lakukan dengan cara perbuatan istiqomah. Itu adalah pesan Rasulullah yang disampaikan para sahabat. Tentunya kita harus bisa melakukan dan meniru apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Walaupun Rasulullah itu adalah salah seorang Rasul yang dijanjikan masuk surga, itu pun selalu masih membaca istighfar dalam satu hari satu malam 100 kali. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti itu? Apakah ketika hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, kemudian banyak membaca istighfar dan minta ampun kepada Allah? Sehingga dalam Al-Quran juga dalam surat Fussilat itu dikatakan, Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wastaqim wa ilaihi wastaghfiru. Jadi 3 ayat itu menunjukkan bahwa kita disuruh untuk melakukan dengan perbuatan istiqomah. Kemudian di samping istiqomah fastaghfiruh, maka kita harus minta ampun kepada Allah. Dan itu harus dilakukan pada setiap saat ketika sholat. Dan kita selalu mengajak kepada orang-orang yang beriman selalu bangun malam atau qiyamul lail untuk melakukan sholat tahajud dan memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu marilah kita memohon kepada Allah sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah seorang imam besar kita adalah Al-Hasan Al-Bisri. Rabbana Allahumma anta Rabbana farzuqna istiqomah. Kalau tidak bisa istiqomah, ya kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kami untuk melakukan perbuatan dengan cara istiqomah.
Sehingga orang istiqomah itu kehidupannya juga akan tenang. Dan orang yang bangun malam, selalu bangun malam adalah orang-orang yang juga ketika ada apapun musibah, mereka adalah selalu tenang. Sehingga apa yang dijawab semuanya itu adalah dari Allah. Dan kita kembalikan kepada Allah. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dan maghfirah dari Allah dan bisa melaksanakan dengan cara istiqamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدر منازل لتعلموا عدد السنين والحسابهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والسيوف المختلفة والسدائد محن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين آمة إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيتها ولا مرضا إلا صفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا لك إلا قضيت ويسرت يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أجل وأكبر.